Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, hari ini, Senin tanggal 7 Agustus 2023, Gereja mengajak kita semua untuk merenungkan sabda kasih Tuhan dari Injil Matius pasal 14 dengan perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Juga dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan yang mengisahkan keresahan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas bangsa ini." Karena Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Sampai-sampai Nabi Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku dapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Kisah dari Nabi Musa ini dalam keresahan dan kegundahannya sama dengan yang dialami oleh para murid. Para murid pun hampir tidak percaya ketika Yesus memerintahkan mereka untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, yang pada saat yang sama. Bisa kita lihat dari Injil Matius bab 14 ayat 16. Para murid panik dan kebingungan, sampai-sampai meminta kepada Yesus untuk mengusir mereka semua, karena stok makanan pun tidak memungkinkan, karena pada saat itu yang ada pada mereka hanya 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bisa kita lihat di Injil Matius bab 14 ayat 17. Secara akal manusia, hal itu sangat mustahil. Karena para murid dan kita semua sebagai orang-orang berdosa, juga yang dirasakan oleh Nabi Musa pada saat itu, punya rasa dan pikiran yang sama, tidak sanggup dan tidak bisa. Itulah sebabnya dengan berbagai alasan, murid-murid Yesus berusaha lari dari masalah yang ada dengan meminta agar orang-orang itu mencari makanan sendiri. Namun Yesus memerintahkan murid-murid, "Berilah mereka makan." Yesus melibatkan para murid karena Yesus ingin para muridnya pun peka, bahkan bersedia mau memberi. Murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas secara nalar dan akal sehat kita tidak cukup untuk lebih dari 5.000 orang. Masih dibutuhkan sedikitnya 5.000 roti dan 5.000 ikan. Jumlah yang sangat mustahil bagi kita orang-orang berdosa ini. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, di hadapan Yesus bukan jumlah yang membuat mustahil atau tidak. Segala hal yang dipersembahkan kepada Yesus, diterima Yesus, dan diberkati serta dilipat gandakan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus agar kita mau terlibat dan ikut di dalam karya Yesus. Sama juga saat Nabi Musa merasa tidak mampu untuk berbuat, tetapi karya itu tetap dijalankan karena Allah ikut memberkati permintaan dari Nabi Musa itu untuk umat Israel.
Dan Bapak Ibu serta teman-teman muda yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus hasilnya? 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati, didoakan, dan dilipat gandakan oleh Yesus itu membuat semua orang kenyang. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Matius tadi, masih sisa 12 bakul. Kalau kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak, betapa banyaknya yang makan dari 5 roti dan 2 ikan itu. Orang banyak itu tetap ada di sekitar Yesus, sekalipun hari menjelang malam. Karena mereka tidak lapar lagi, tidak haus, tidak mengantuk, dan tidak khawatir, serta tidak takut dan tidak gelisah lagi. Mereka semua justru senang berada di sekitar Yesus. Justru yang gelisah adalah murid Yesus sendiri. Murid-murid Yesus tetap khawatir atas makanan untuk orang banyak itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang terkasih, sama dengan kehidupan kita. Kadang betapa mudahnya kita ini ke gereja untuk merayakan Ekaristi, tanpa mengharapkan diri kita untuk diubah, dilipat gandakan, dan diberkati. Karena ke gereja kita, perayaan Ekaristi kita hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, menjalankan rutinitas saja. Kita hanya memikirkan yang dilihat orang, yang menurut kita baik dan menurut orang juga baik. Kita ini dianggap rajin dan taat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, rohani kita jauh dari hal itu. Dan juga kita harus mengakui bahwa kurangnya persiapan kita yang baik sebelum kita mengikuti Ekaristi. Misalnya meluangkan waktu untuk membaca bacaan dari kitab suci yang akan dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Kita jarang mempersiapkan diri, sehingga ketika sabda Tuhan diwartakan dalam liturgi Ekaristi, kita pun tidak siap mendengar dan menerima. Karena sebenarnya perayaan Ekaristi itu, sabda kasih itu, kita mendengar Yesus sendiri berbicara kepada kita secara pribadi. Itulah maksud dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Bagaimana Yesus menginginkan kita untuk juga peduli, untuk juga siap diberkati, dan siap dilipat gandakan. Melalui permenungan ini, mari kita semua bisa menjadi berkat bagi semua orang, dan juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan hati dan persiapan batin yang baik dan benar. Agar apa yang kita bagikan nantinya kepada sesama juga bisa menjadi berkat, begitu juga yang kita doakan untuk sesama kita, benar-benar doa yang tulus dari hati dan budi kita yang terdalam. Mengikuti Yesus, kita diajak untuk selalu mau memberkati, mau menerima, dan mau melipat gandakan talenta-talenta kita. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha dan niat-niat baik kita untuk berani menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, dan sesama yang membutuhkan uluran kasih Tuhan yang bisa disalurkan melalui tangan-tangan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.